Hello guys, welcome to Wayne Investment. So the next big thing is coming guys. GoTo akan IPO. Gue yakin di sini teman-teman pasti banyak yang galau. Kira-kira boleh beli atau enggak ya? Takut juga kan nasibnya kayak Bukalapak. Nah, di sini gue pengen kasih ke kalian penjelasan sebaik-baiknya, sedetail-detailnya. Kira-kira GoTo IPO ini layak untuk kita beli atau enggak? So check this out. GoTo IPO, buy or buy. GoTo is a good company, but not necessarily a good stock. Ya, jadi memang terkadang perusahaan yang bagus itu sahamnya belum tentu perform dengan bagus juga. Nah, mungkin GoTo ini bisa kejadian seperti itu, guys. Nah, gue mau full disclaimer on dulu dan gue pengen menjelaskan bahwa presentasi gue ini sumbernya adalah dari prospektus GoTo, presentasi dari underwriter, dan dari public expose ya. Dan beberapa materi juga yang gue sampaikan itu adalah opini dari gue pribadi. So, take note, jangan lupa ya guys ya. Oke guys, gue masuk ke dalam kontennya dulu ya. Ini adalah poin-poin yang bakalan gue jelasin ke kalian ya. Kalau misalkan ada poin-poin yang kalian pengen langsung dengerin, bisa kalian skip aja ke part-part yang kalian pengen tahu. Tapi harapan gue itu adalah kalian mau mendengarkan secara full supaya apa yang gue explain ke kalian itu konteksnya tidak berbeda gitu ya guys. Oke guys, gue masuk ke dalam bagian pertama, yaitu opini gue terhadap IPO GoTo seperti apa. Gue pengen nyampein opini gue dulu di awal ya, supaya kalian tahu arah penjelasan gue ke belakangnya itu akan seperti apa. Itu sangat-sangat penting ya. Dan gue juga pengen kasih tahu ke kalian bahwa position gue itu, yes, gue beli saham IPO GoTo ya. Cuman pertanyaannya adalah gue beli berapa banyak. Kalau misalkan gue punya portofolio 100 juta, gue beli IPO GoTo itu cuma 3-5 juta. Artinya gue cuma pegang 3-5% dari total portofolio gue. Gue percaya dengan perusahaannya, tapi gue cukup pesimis dengan kinerja sahamnya ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi gue pengen kalian tahu dulu tentang hal itu. Yang pertama ya, I'm a loyal GoTo customer ya, dan gue sangat satisfied dengan ekosistemnya. Gue pakai Gojek setiap hari. Gue belanja selalu di Tokopedia. Gue confident beli barang dengan nominal harga berapapun. Dan gue nggak pernah pakai Grab sama sekali. Gue nggak pernah pakai Shopee sama sekali. Shopee Pay, OVO, semua gue nggak pernah. Gue cuman pakai Gojek dan Tokopedia aja. Jadi gue pengen kalian tahu itu dulu. Dan gue nggak merasa pernah ada masalah. Dan gue nggak merasa gue harus cek ke aplikasi yang lain, karena gue cukup puas dengan apa yang ditawarkan dengan Gojek dan Tokopedia. Jadi kalian harus tahu itu dulu ya. I'm a very satisfied customer, dan satisfied customer itu tell a lot of things about a company ya menurut gue gitu. Tapi ini opini gue. Berikutnya, gue rasa masyarakat juga bangga ya punya GoTo, dan banyak pihak juga yang pengen IPO GoTo ini berhasil gitu. GoTo ini adalah perusahaan startup terbesar di Indonesia ya, nggak ada yang lebih gede dari ini. Gue rasa akan ada potensi menjadi modern konglomerasi juga gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang sehat ke depannya. Jadi gue memang percaya dengan bisnis GoTo yang berjalan ini akan menjadi sesuatu yang bagus dan yang sangat besar pada akhirnya gitu. Yang berikutnya dari sisi size ya, GoTo IPO ini impactful untuk indeks. As you know, untuk market cap-nya dia kan sampai 400 triliun lebih, itu bisa berada di posisi nomor 4 ya. Kalau misalkan sudah berada di posisi nomor 4, otomatis volatility saham ini mudah-mudahan bisa lebih terjaga gitu. Karena kalau misalkan harga saham GoTo-nya drop, otomatis indeks kita juga bakalan ketarik bareng sama GoTo. Ya mudah-mudahan dengan strategi-strategi yang dikeluarkan oleh para underwriters ini bisa menjaga harga GoTo ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan IPO tech companies yang sebelumnya gitu. Yang berikutnya, perusahaan yang bagus itu belum tentu kinerja sahamnya bagus ya. Yang tadi gue sudah sampaikan ya, terkadang kita invest in a company yang sangat bagus, tapi kita kecewa, oh kok ternyata harga sahamnya tidak merefleksikan dengan kinerja perusahaannya. Kinerja ini gue tidak nilai hanya berdasarkan profitability aja, tapi juga dari sisi impact yang diberikan oleh bisnis ini terhadap masyarakat, society, dan Indonesia juga ya. Dan I think GoTo punya impact yang bagus terhadap perekonomian Indonesia gitu. Jadi itu opini gue, kalian harus tahu itu dulu. Oke, next part. Gue mau jelasin, GoTo bukan Bukalapak, tapi bukan berarti nasib sahamnya itu berbeda. Nah ini menarik ya. Ya of course
GoTo itu bukan Bukalapak. Dari sisi size itu udah beda banget. Jadi dari gue baca-baca, gue menemukan fakta bahwa dalam perusahaan digital ya, yang paling penting atau yang bisa dianggap sukses itu adalah hanya yang nomor 1 sama nomor 2, first biggest and second biggest. Yang 3 ke bawah itu ya udah kalah bersaing lah. Contohnya kayak Amazon, Google, Facebook dan lain-lain itu kan juga seperti itu. Jadi memang perusahaan tech yang nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan tech yang dikonsider berhasil. Sisanya kita nggak terlalu dianggap lah gitu oleh investor. Nah tentu GoTo ini beda banget sama Bukalapak. Dari sisi market share aja dia sudah menguasai 30% lebih ya. Shopee juga 30-an persen. Dan Bukalapak ini juga dari sisi GTV atau gross transaction value-nya itu jauh banget di bawah GoTo ya. GoTo itu GTV-nya itu lebih dari 10 kalinya Bukalapak. Jadi of course dari size ini beda banget ya. Cuman belum tentu nasib sahamnya berbeda. Kalau kita ngelihat dari IPO yang sebelumnya, Bukalapak itu minus 67,5% 1 tahun setelah IPO. Grab ini yang jauh lebih gede dari Gojek ya, jangkauannya dia udah terbilang global, juga tetap aja minus 78%. Shopee ya atau Sea yang sudah IPO 1 tahun minus 62%. Jadi kalau misalkan saham GoTo ini ternyata perform ya, minusnya nggak banyak, I think this is gonna be the first one and one of a kind juga gitu. Nah kalau misalkan kita menganalisa berdasarkan historinya, Bukalapak turun, Grabnya juga turun, Shopee-nya juga turun, ya I think it's very safe to assume bahwa saham GoTo itu bisa jadi mengalami nasib yang sama. Jadi kalian harus take note dulu. Kalau misalkan kalian beli saham GoTo, kalian harus siap bahwa saham ini ada kemungkinan anjlok sampai separah ini ya. Lebih baik kalian siap daripada kalian gak siap, terlalu menaruh harapan yang besar, ujung-ujungnya kecewa, nanti kita jadi investor bahaya juga. Jadi kalian harus inget itu dulu ya. Sekarang gue mau jelasin kenapa GoTo tuh bagus ya. Ada 5 poin yang pengen gue sampaikan. Pertama ya, GoTo itu adalah perusahaan digital terbesar di Indonesia dari sisi on demand, e-commerce dan fintech. Ya memang ada 3 bisnis utama yang mereka jalankan. Ya nanti gue akan menjelaskan. Of course sebagai perusahaan digital terbesar, dia punya bobot dan punya impact yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan juga bobot dan impact yang positif juga terhadap bursa kita. Ya ini satu hal. Yang kedua, fintech sebagai future backbone dari the whole ecosystem GoTo. Ya memang GoTo kedepannya akan sangat memfokuskan dari sisi fintech yang mereka akan bangun. Makanya Bank Jago juga masuk dan lain-lain ya. Nanti ekosistemnya gue akan jelaskan. Dan fintech ini adalah sebenarnya yang mengeratkan semua ekosistem GoTo nantinya gitu. Yang ketiga, potensi internet ekonomi di Indonesia itu akan bertumbuh eksponensial sampai 2 tahun mendatang, bahkan sampai tahun 2025 ya. Memang Indonesia ini kalau bisa dibilang adalah negara internet ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Potensi kita tuh masih jauh gede banget. Belanja masyarakat juga di digital ekonomi ini sangat produktif. Ya tentunya GoTo sebagai perusahaan terbesar yang bergerak di bidang ini, kalau pertumbuhan dari sisi ekonomi dan belanja masyarakatnya luar biasa, mudah-mudahan GoTo ini juga bisa bertumbuh terus beriringan dengan sentimen tersebut ya. Berikutnya impactful bisnis ke perekonomian Indonesia dan juga untuk user. Maksud gue itu apa? Gue appreciate GoTo sebagai bisnis yang punya impact besar terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi GoTo terhadap perekonomian atau PDB Indonesia itu mencapai 2% ya. Jadi memang transaksi atau ekosistem yang dia didirikan itu memang bisa dibilang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tergabung ke dalam ekosistem itu, baik dari sisi penjual maupun pembelinya. So I think it's a very good business ya kalau misalkan kita lihat dari sisi itunya. Berikutnya yang terakhir adalah GoTo ini memiliki good IPO strategy dengan adanya Greenshoe ya. Greenshoe itu apa sih? Greenshoe itu basically pada saat IPO nanti GoTo akan menunjuk CIMB Sekuritas untuk menjaga harga sahamnya. Ya gampangnya kayak dibandarin gitulah ya. Nah kalian juga harus tahu mereka akan menjaga ini dengan apa? Dengan saham treasury yang mereka punya. Jadi gue cek juga ternyata GoTo ini pernah melakukan buyback sebelumnya ya, yang nantinya akan dipakai untuk menjaga harga saham dengan Greenshoe ini.
dan buybacknya itu di harga sekitar 386, jadi memang di atas harga IPO ya. Jadi ini juga menjadi sentimen yang ya mungkin bisa baik, cuman tidak akan bertahan juga sih, karena Greenshoe ini cuma 1 bulan ya, dan kenaikan yang nggak organik itu juga sebenarnya nggak bisa diandalkan, kira-kira gitu. Yang berikutnya ada komitmen right issue ya. GoTo ini memang berkomitmen untuk melakukan right issue sampai beberapa tahun ke depan ya. Jadi make sure kalian yang memang punya saham GoTo itu harus ikutan beli terus nih right issue-nya supaya kalian nggak terdilusi ya. Dan berikutnya itu ada 2 listing juga. Mereka akan IPO di indeks lain ya, mungkin di Nasdaq atau di mana, gue kurang tahu. Nah ini juga menjadi salah satu saham yang saham kedua ya yang 2 listing di Indonesia. Sebelumnya ada Telkom ya. Kalau misalkan memang GoTo nanti akan melakukan 2 listing ini, artinya Indonesia itu punya 2 saham yang listing di 2 bursa, yaitu Telkom dan GoTo. Tentunya ini adalah hal yang positif juga. Jadi itu kenapa menurut gue GoTo itu bagus ya secara sahamnya gitu. Oke, bagian berikutnya resiko GoTo itu apa ya gitu, karena tentunya kalian harus tahu juga nggak semuanya itu manis tentang GoTo, masih banyak juga hal-hal yang buruk. Nah yang di sebelah kiri ini gue masukkan beberapa statement dari GoTo-nya langsung ya di dalam prospektus. Yang pertama itu, perusahaan mungkin tidak dapat merealisasikan semua manfaat yang diharapkan dari akuisisi Tokopedia. Nah ini kalian harus perhatikan juga, karena yang namanya dua perusahaan besar menjadi satu, belum tentu dari sisi sinerginya itu akan baik ya. Ya harapannya sih memang bagus tuh, cuman yang resikonya ternyata kurang kompak lah, kurang apalah. Kayak contohnya aja Breeze kan, 4 bank digabungin jadi satu, sampai sekarang juga nggak kompak-kompak. Itu resiko-resiko seperti itu tuh bisa terjadi. Dan kalian juga harus tahu bahwa GoTo itu mengakuisisi Bukalapak dengan valuasi yang cukup tinggi loh. Itu 5 kali nilai bukunya atau 5 kali book value. Jadi kalau misalkan dia udah akuisisi dengan harga yang mahal, ternyata impactnya juga tidak signifikan, ya otomatis GoTo-nya bakalan boncos, kira-kira gitu ya. Yang berikutnya, perusahaan telah mencatatkan rugi bersih sejak didirikan dan perusahaan mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. Ya dia sangat terang-terangan di prospektus menyatakan bahwa mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. Jadi kalian harus perhatikan bahwa GoTo ini masih belum optimis bisa mencatatkan profit. Padahal kalau kita sebagai investor, apalagi yang konvensional, ya gue terbilang cukup konvensional, kalau lo mau invest di satu company ya of course kategorinya salah satunya adalah perusahaan yang profitable atau soon to be profitable. Nah sementara GoTo ini menyatakan bahwa perusahaannya mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. So I think you guys have to take note on that. Kalau kalian merasa profit itu penting untuk company, otomatis GoTo harus kalian coret gitu ya. Berikutnya, perusahaan itu menghadapi persaingan yang ketat dan mungkin tidak dapat bersaing secara efektif. Nah ya tentunya memang yang namanya sektor yang bertumbuh dengan pesat ya, sektor digital ini, otomatis persaingan ke depannya akan menjadi lebih berat ya. Mungkin nanti pemain-pemain global ada masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia, tentunya ini akan menjadi challenge untuk GoTo ke depannya. Ada 5 poin juga yang gue sampaikan, kalian bisa baca. GoTo masih rugi cukup besar sampai 12,2 triliun di 2021, persaingan yang agresif ya, potensi integrasi yang kurang lancar antara Gojek dan Tokopedia ya, ini resiko yang sangat besar. Yang keempat adalah resiko selling pressure ya setelah lock up dan Greenshoe berjalan. Kalian harus tahu lock upnya itu 8 bulan ya, setelah dirilis ada kemungkinan selling juga, kita nggak pernah tahu. Dan Greenshoe ini kan juga menahan hanya sekitar 1 bulan gitu ya. Setelah 1 bulan ditahan sama CIMB Sekuritas ini ya otomatis setelahnya itu tidak akan diurusin lagi gitu. Jadi ada kemungkinan resiko-resiko itu terjadi. Dan yang terakhirnya ya, resiko saham tidak naik seperti tech IPO yang lainnya gitu. Memang secara histori IPO tech ini sejauh ini masih kurang berhasil secara global, dan mungkin GoTo juga mengalami hal yang sama. Kira-kira itu ya guys resikonya yang kalian harus tahu. Oke guys, kita masuk ke dalam bisnis overview-nya. Basically GoTo ini punya 3 lini bisnis utama. Yang pertama Gojek, ada GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, teman-teman pasti familiar. Habis itu ada Tokopedia juga, buat teman-teman yang demen banget belanja pasti pelanggan setia Tokopedia.
Ya, yang berikutnya ini adalah financial technology atau Goto Financial. Ini ada e-wallet, ada P2P, multi finance, banking dari Jago, e-money, payment, gateway. Ya kira-kira itu bisnisnya, gue nanti akan masuk ke penjelasannya lebih detail satu persatu. Oke, dari sisi bisnis overview yang berikutnya, gue ngambil data ini dari public expose yang dilakukan GoTo. Jadi kalau kita melihat dari skala GoTo itu ya, memang GoTo ini adalah ekosistem digital terdepan di Asia Tenggara. Kalian bisa ngeliat matriks-matriksnya, ada 55 juta annual transacting user, GTV-nya mencapai 114 triliun, habis itu ada 14 juta pedagang, 2 miliar pesanan, dan seterusnya. Ya memang kalau kita lihat ya ekosistem yang didirikan oleh GoTo ini selama ini memang cukup spektakuler dan menurut gue potensinya masih jauh lebih besar. Berikutnya kalau kita ngeliat dari sisi pasarnya, ya GoTo ini juga melayani pasar digital yang sangat masif. Tadi gue udah menjelaskan bahwa internet ekonomi Indonesia sampai tahun 2025 itu bakal diprediksi bertumbuh eksponensial. Ya di tahun 2025 Indonesia itu bisa mencapai 259 triliun. Padahal di Asia Tenggaranya aja tuh secara total 628 triliun. Jadi porsinya memang besar. Baik dari sisi e-commerce dan dari sisi financial technology-nya juga diprediksi masih akan bertumbuh dengan eksponensial. Teman-teman bisa melihat dari tabel yang ada di sebelah kanan. Oke, di sini juga ada 3 table yang kalian bisa lihat. Yang paling pojok kiri atas itu dari sisi keuangannya GoTo, ya mereka mengalami pertumbuhan pendapatan yang pesat. Ya, pertumbuhan pendapatan ini diukur dari GTV atau Gross Transaction Value. Ya, basically GTV itu apa? GTV itu adalah semua transaksi yang dilakukan ataupun yang terjadi di GoTo ya baik di Gojek, Tokopedia ataupun dari Goto Financial itu dicatat menjadi satu matriks namanya Gross Transaction Value. Kalau kita ngelihat dari tahun 2018 sampai 2020 GTV-nya itu masih bertumbuh 46% setiap tahunnya. Ya, berikutnya kalau kita ngelihat juga pendapatan brutonya sebenarnya juga masih bertumbuh ya sebesar 56% setiap tahunnya dari tahun 2018. Kalian bisa lihat dari table yang pojok kiri atas. Kita ke bawahnya yang kiri bawah ya. GoTo itu secara GTV kuartalannya memang bertumbuh cepat ya. Bertumbuhnya cukup signifikan maksudnya. Kalau kita ngelihat secara year on year-nya dari tahun 2020 ya sampai 2021 di kuartal 3 GTV-nya itu tumbuh 62%. Jadi ya secara bisnis tuh sebenarnya sehat ya gitu. Secara bisnis itu sehat dan laris manis. Transaksi yang terjadi juga semakin banyak. Cuman pertanyaannya kenapa kok masih rugi gitu loh. Kok bisnis laris manis tapi rugi itu kenapa gitu ya. Nanti gue jelasin. Kita ngelihat dulu yang di sebelah kanan itu ada profitabilitas yang meningkat. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi EBITDA ya, EBITDA itu adalah anggapnya adalah pendapatan yang dihasilkan. Sebenarnya ruginya itu semakin lama semakin menipis gitu. Dari tahun 2019 ya ruginya 19 triliun sampai sekarang ya ruginya di 9 months-nya itu sampai 7,8 ya mungkin kalau diprediksi 1 tahun ini 2021 di sekitar 12 triliun lah kurang lebih gitu. Nah, gue mau balik dulu ke tadi perusahaan yang laris manis ya bisnisnya bertumbuh, transaksinya terus bertumbuh tapi kok kenapa masih rugi? Kalau kalian tahu di dalam konsep GoTo ini ada yang namanya take rate ya. Take rate itu adalah seberapa besar perusahaan seperti GoTo itu mengambil komisi dari setiap transaksi yang terjadi. Nah, kalau kalian tahu GoTo itu sekarang take rate-nya itu masih terbilang sangat kecil dibandingkan Shopee itu bahkan sangat kecil ya. Yang sebenarnya take rate-nya itu sudah besar adalah GoFood. Kalau GoFood itu kan dia ngambil 20% dari setiap revenue yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan gue jual makanan 10.000 ya GoTo langsung ngambil jatahnya dia itu 20% yaitu 2.000. Nah tapi untuk lini-lini bisnis yang lain take rate-nya itu masih terbilang kecil, makanya bisa dibilang GoTo itu susah profit ya karena memang mereka masih banyak memberikan subsidi kepada mitra-mitranya supaya dari sisi take rate itu tidak terlalu tinggi. Jadi sebenarnya penyebabnya tuh di situ. Kira-kira gitu guys. Oke, sekarang kita lihat dari prospek bisnisnya Gojek seperti apa. Ini dari presentasi underwriter. Kalau kita ngelihat dari sisi mobility-nya ya atau mobility itu adalah transportasinya ya.
Transportasinya itu sampai tahun 2025 itu diprediksi masih akan bertumbuh sebesar 37% setiap tahunnya. So it's a good potential. Dari sisi food delivery-nya juga diprediksi masih bertumbuh 23% sampai tahun 2025. On demand logistiknya pun juga masih bertumbuh 30%. Ya, jadi secara bisnis sebenarnya Gojek ini masih akan mengalami pertumbuhan yang signifikan sampai tahun 2025. Di pojok kanan bawah ya, dari sisi on demand GTV-nya juga diprediksi bukan diprediksi, tapi kalau kita lihat GTV dari tahun 2020 sampai 2021 itu mengalami peningkatan 39% year on year. Ya, jadi ya itu tadi gue bilang, sebenarnya secara bisnis itu semuanya masih bertumbuh. Kalau kita kembali ke pojok kiri ya, kalau yang tadi gue bilang itu take rate-nya ya atau komisi yang diambil sebenarnya memang sudah mulai ada kenaikan dari tahun 2019. 2019 itu cuma 17,5%, sementara take rate-nya sekarang 23,7%. Ya, tapi tetap saja ini juga masih belum bisa menghasilkan keuntungan untuk Gojek ya sebenarnya. Dan kalian juga harus tahu bahwa Gojek itu juga punya bisnisnya itu di Singapura dan di Vietnam ya. Jadi dia memang sudah go global. Mudah-mudahan ini juga menjadi prospek bisnis yang bagus buat Gojek. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam prospek bisnis Tokopedia. Jadi kalau Tokopedia itu bisa dibilang sebenarnya memang sudah market leader. Nah, karena dia dari sisi site visitnya itu dia sudah menempati nomor 1. Kalau kita ngeliat dari 4Q 2021, site visitnya itu mencapai 173 juta. Sementara kalau Shopee aja tuh cuma 113 juta. Setelahnya ada Bukalapak, Lazada, Blibli dan seterusnya. Gitu ya. Jadi di sini memang kita lihat Tokopedia tuh sebenarnya sudah sangat leading di Indonesia. Dari sisi GTV-nya kalau kalian lihat di pojok kanan bawah itu secara kuarter itu juga memang terus bertumbuh ya. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dia bertumbuh sebanyak 67% gitu. Nah, kalau kita lihat juga di sebelah kiri ya, kalau yang tadi gue sampaikan take rate-nya Tokopedia itu terbilang masih sangat murah. Ya, take rate atau komisi yang diambil oleh Tokopedia itu hanya sebesar 2,2% dari setiap transaksi. Sementara kalau kita bandingkan Shopee itu udah sampai 6,2%, eBay itu sampai 9,3% ya. Jadi memang sebenarnya masih ada potensi untuk Tokopedia menaikkan take rate atau sisi komisi yang diambil oleh Tokopedia dari setiap transaksi gitu. Oke, lini bisnis yang terakhir itu ada GoTo Financial. Ya, menurut gue ini juga akan menjadi growth engine dari bisnis GoTo secara overall. Ya, kalau kita ngelihat dari consumer payment ya, itu masih akan bertumbuh 32% sampai tahun 2025 setiap tahunnya. Merchant payment bisa bertumbuh 22% sampai tahun 2025 setiap tahunnya. Dan financial services itu pertumbuhannya bisa 47% sampai tahun 2025 setiap tahunnya. Nah, memang GoTo Financial ini sebenarnya seperti perekat antara service-service yang ada gitu. Jadi diharapkan nantinya mulai dari kita banking sampai kita investasi sampai kita nanti mencari financial advisory ya, bahkan saat kita transaksi mulai dari Tokopedia sampai Gojek itu semuanya menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh GoTo Financial gitu. Jadi targetnya itu memang nanti GoTo itu menjadi one stop solution application untuk semua kebutuhan, bukan hanya dari sisi yang boros-borosnya aja nih belanjanya, tapi sampai ke nabungnya juga gitu. Nah, kalau kalian lihat di pojok kiri ini ya, memang secara geografis ya masih ada 38% orang Indonesia yang underbank dan 18% yang underserved ya. Kalau mereka bisa nge-tap in ke market ini, sebenarnya ini is a big potential juga. Cuman take note juga ya, so far masih belum banyak yang berhasil gitu. Nah, kalau dari sisi banking penetration-nya juga kita masih terbilang belum terlalu besar dibandingkan negara-negara yang lain. Dan e-wallet penetration-nya ini juga masih rendah banget. Kalau di China itu penetration-nya udah 43%, sementara kita itu baru 2,9%. Jadi masih jauh banget dibandingkan China. Bayangin kalau dia bisa naikin ini sampai 10%, 20%, there's gonna be a lot of money involved di situ. Jadi GoTo Financial ini menurut gue yang paling menarik ke depannya. Guys, sekarang kita mulai masuk ke dalam summary dari prospektus ya. Di sini gue pengen nampilin sedikit aja. Tentunya teman-teman bisa cari informasi ini yang lebih detail, nggak usah berbelit-belit di sini. Basically jumlah saham yang ditawarkan itu 52 miliar lembar saham ya.
Tentunya ini kurang lebih sekitar 4,3% ya, 4,3% sampai 4,6% lah kurang lebih ya dari total sahamnya GoTo. Jadi memang sedikit yang di IPO-kan. Harga penawarannya itu 316 sampai 346. Kalau misalkan nanti harga sahamnya 316, secara market cap mungkin di sekitar 370-an triliun. Kalau 346 itu bisa tembus 416 triliun lah kira-kira gitu ya. Jadi kalian harus tahu itu dulu ya. Masih akan ada penawaran melalui sistem IPO ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau masuk setelah nonton video ini bisa masuk dari sistem IPO. Kira-kira itu guys. Oke guys, gua akan mulai masuk ke dalam financials-nya ya. Basically ini gue rangkum dari laporan keuangan yang ada di prospektus. Gue coba kemas menjadi chart-chart yang mudah-mudahan teman-teman lebih gampang mengerti. Basically dari tahun 2018 sampai tahun 2021 GoTo itu masih mencatatkan net loss ya. Sampai tahun 2021 minus 13 triliun ya, kemungkinan gitu. Sementara kalau lo lihat revenue-nya itu cuma 4,3 triliun. Nah, pertanyaannya kenapa revenue-nya kok jauh banget di bawah net loss-nya ya? Gitu. Jadi memang GoTo ini banyak expense yang berat dari sisi operation-nya gitu. Jadi dia ruginya ini bukan hanya sebatas di bottom line doang, tapi dari sisi cash flow-nya juga rugi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi bahaya gitu. Kadang-kadang ya kalau perusahaan masih punya cash flow positif tapi bottom line-nya negatif, terkadang masih ada obatnya. Cuman kalau misalkan net profit-nya loss tapi cash flow-nya juga negatif ya tentunya ini akan menjadi susah ya untuk profitability perusahaan ke depan. Tapi kira-kira gambarannya seperti inilah. Oke, kalau kita ngelihat dari sisi balance sheet-nya dari tahun 2018 sampai 2022 nanti after IPO, lonjakannya luar biasa banget. Ya, nah cuman kalian harus tahu dulu ya, kenapa sih kok di tahun 2021 itu aset dan ekuitasnya tumbuhnya kencang banget? Ya, ini sebenarnya adalah hasil dari akuisisi Tokopedia gitu. Jadi karena memang ada akuisisi Tokopedia, jadi tahun 2021 itu aset dan ekuitas dari GoTo itu tumbuh pesat banget. Jadi ini bukan karena sesuatu yang organik lah ya, cuman karena memang ada akuisisi dari Tokopedia. Kalian harus tahu itu dulu. Oke, ini sekarang gue mau jelasin dari sisi cash flow ya, yang tadi gue bilang juga ke teman-teman bahwa ya susah nih kalau misalkan perusahaan yang ruginya nggak cuma di bottom line doang, tapi dari sisi cash flow juga masih negatif, which is itu yang terjadi sama GoTo ya. CFO itu cash flow operation ya. Kalau kalian lihat cash flow operationnya GoTo itu sampai tahun 2021 masih loss terus. CFI ya, cash flow dari investment itu juga masih loss ya. Dan CFF itu cash flow dari financing itu juga ya terbilang positif lah gitu. Tapi sebenarnya impactnya tidak terlalu besar. Yang kalian harus perhatikan bahwa CFO dan CFI-nya ini masih negatif. Ya artinya dari sisi operasi perusahaan secara sehari-hari itu memang masih mencatatkan net loss terus. Nah ini sebenarnya biasanya disebabkan juga oleh banyaknya promo-promo, subsidi-subsidi yang mereka kasih kepada mitranya. Dari sisi take rate yang terlalu kecil juga sebenarnya menyebabkan itu tadi, bahwa GoTo itu harus beroperasi jauh lebih mahal daripada revenue atau net profit yang mereka bisa capai, kira-kira itu. Dan ini menurut gue pribadi dari sisi matriks keuangan ini yang paling fatal ya gitu. Jadi kalau misalkan cash flow operationnya masih negatif, ya nggak tahu gimana caranya buat GoTo untuk membuat ini positif. Ya mungkin nanti mereka harus ngecharge mitra-mitranya menjadi lebih mahal lagi gitu. Kira-kira itu guys, dari sisi cash flow ya masih negatif, it's very very bad. Nah kalau misalkan dari sisi keuangannya satu-satunya yang seger cuman ini doang guys, GTV, Gross Transaction Value. Nah ini adalah matriks yang dibangga-banggakan oleh startup nih semua, ini nih GTV ya. Kalau kita ngelihat GTV-nya itu selalu mengalami pertumbuhan ya dari tahun 2018 di 154 triliun. GTV di tahun 2021 itu di annualize bisa mencapai 418 ulang aja deh. Oke, let's go. Oke guys, jadi kalau kita ngelihat dari keuangannya satu-satunya yang menarik atau positif ini
GTV atau Gross Transaction Value. Nah, ini adalah matriks yang sangat dibangga-banggakan oleh perusahaan-perusahaan digital zaman sekarang ya, karena mereka berhasil membukukan transaksi sebesar-besarnya walaupun bottom line-nya seminim-minimnya, kira-kira gitu guys. Tapi kalau kita lihat GTV dari tahun 2018 sampai 2021 ini memang bertumbuh secara eksponensial. Ya, di tahun 2018 cuma 154 triliun, di tahun 2021 bisa terus bertumbuh hingga mencapai 418 triliun. Artinya apa? Artinya transaksi-transaksi yang terjadi di GoTo ini semakin ramai, baik dari Gojek, Tokopedia sampai ke GoTo Financial-nya. So I think it's a good business ya. Tinggal gimana caranya nanti si GoTo itu mentranslate GTV ini menjadi profitability gitu pada saat waktu itu sudah datang. Ya, I think GoTo itu bakalan menjadi perusahaan yang sangat cemerlang gitu. Tapi I think kalau dari omongan prospektus sih mereka bilang mereka juga nggak akan bisa menciptakan profit sampai tahun 2024. Jadi waktu itu nggak tahu kapan datangnya gitu. Dan di sini gua kasih kalian bagannya juga ya, GTV dari masing-masing lini bisnis. Ada on demand service, ada e-commerce, ada GoTo Financial Technology-nya juga. Kalau kalian lihat di sini semuanya GTV-nya bertumbuh. So I think ya, satu hal yang kalian harus take note ya, bahwa GTV dari GoTo itu bertumbuh terus dengan pesat gitu ya. Pertanyaannya tinggal tadi, gimana caranya nge-translate itu jadi profit gitu. Kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan tentang GoTo ya. Pada intinya menurut gue GoTo ini adalah perusahaan yang baik ya, perusahaan yang bagus, perusahaan yang sangat agresif mengejar growth ya, which is a good thing. Tinggal nanti gimana caranya GoTo ini mentranslate pertumbuhan dari GTV ini menjadi profit gitu. Dan I think itu tidak akan datang dalam waktu yang dekat ya. Menurut gue dari sisi resiko juga cukup besar ya, melihat dari IPO yang sebelumnya perusahaan tech cenderung turun. Gue rasa GoTo juga bisa jadi mengalami hal yang sama. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk beli GoTo, at least kalian siap gitu kalau misalkan memang hal itu terjadi ya. Kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan. Thank you dan good luck buat teman-teman semua yang ikut IPO-nya GoTo. Sampai ketemu di webinar yang lainnya. Cheers.